Salam sejahtera buat keluarga besar Ark of Christ, AOC, dimanapun Anda berada. Yang saya hormati Pastor Selvia, Gembala AOC, dan semua rekan-rekan. Saya Pastor Lukas Kusuma dari Amerika, menyapa setiap saudara, biarlah berkat Tuhan melimpah buat kita. Walaupun hari ini kita bertemu secara virtual, tapi saya percaya berkat Tuhan dan lawatan Tuhan semakin dahsyat. Immanuel, penyertaan Tuhan akan nyata bagi setiap orang yang bermurah hati. Itulah yang saya dapatkan dari Alkitab. Dalam Amsal 11 ayat 24, dalam terjemahan The Message Bible, the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya dari The Message Bible, dunia orang murah hati akan semakin besar dan semakin besar. Tetapi dunia orang kikir semakin kecil dan semakin kecil. Nah, Tuhan akan menyertai orang yang bermurah hati. Bahkan akan memperluas, memperbesar, dan semakin diperbesar oleh Tuhan. Jelas yang diperbesar bukan perut kita. Tapi yang Tuhan mau perbesar adalah yaitu kebahagiaan kita, pengurapan Tuhan, kepercayaan, berkat serta anugerah Tuhan. Sebaliknya orang yang kikir justru hidupnya akan semakin kecil dan akan semakin kecil. Nah, dunia orang murah hati akan diperluas oleh Tuhan. Tetapi dunia orang yang kikir akan dipersempit oleh Tuhan. Nah, kemurahan hati yang harus kita miliki bukan hanya di area keuangan, tetapi juga di semua area kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar sebuah kemurahan hati yang harus kita miliki supaya penyertaan Tuhan semakin nyata, yaitu bermurah hati dalam soal pengampunan. Tuhan mau agar kita bermurah hati di dalam pengampunan. Mengapa? Sebab hari-hari ini dunia sedang banyak dipenuhi oleh orang-orang yang terluka dan sakit hati. Lihat bagaimana keadaan dunia sekarang. Begitu banyak orang balas dendam, begitu banyak orang melampiaskan kemarahan, kebencian, dan sebagainya. Dunia sedang krisis kemurahan dalam soal pengampunan. Satu kali Simon Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Petrus membuat sebuah batasan ukuran sesuai dengan apa yang dia mampu. Sampai 7 kalikah aku harus mengampuni orang yang bersalah? Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Wow, beda banget. Nah, saudara sekalian, Tuhan mengajar kita untuk mengampuni orang yang bersalah sebanyak 70 kali 7 kali. Ini bicara bukan soal angka, tetapi Tuhan mau agar kita bermurah hati dalam pengampunan. Dan kalau kita kaitkan dengan tadi Amsal 11, bahwa pengampunan akan memperluas hidup kita. Hidup kita akan semakin diperluas, dibawa Tuhan ke area-area yang lebih dahsyat. Sebaliknya, dendam dan kebencian justru akan mempersempit dan menghancurkan hidup seseorang. Seorang yang bernama Albert Einstein pernah berkata, "Weak people revenge." Orang yang lemah itu akan balas dendam saat dia disakiti. Strong people forgive. Orang yang kuat akan mengampuni. Intelligent people ignore. Orang yang cerdas, dia tidak mau terganggu dengan siapapun yang mencoba melukai hidupnya. Nah, Tuhan mau agar saudara bukan jadi orang yang lemah, bukan jadi orang yang balas dendam, kepahitan, tapi Tuhan mau agar kita jadi orang yang kuat
karena Tuhan mau kita mengampuni, bahkan kita tidak terganggu dengan kondisi apapun juga. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang sebenarnya sudah mempunyai segala-galanya. Semua yang kita impikan, semua yang diimpikan oleh banyak orang sudah dimiliki. Orang ini bernama Haman bin Hammedata, pejabat tinggi kerajaan Persia pada zaman Ratu Ester. Haman ini punya kekayaan, dia punya kedudukan, dia punya keluarga, dia bahkan disayangi oleh Raja Ahasveros sebagai pejabat kesayangan. Tetapi sayangnya Haman miskin dalam soal pengampunan. Saudara sekalian, mana buktinya? Kita lihat dalam Ester 3 ayat 5-6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi Haman menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu, yaitu dari bangsa Yahudi. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan atau membunuh semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasveros. Saudara sekalian, lihat bagaimana Haman bin Hammedata ketika dia sudah punya kekayaan, kedudukan, keluarga baik, tetapi ketika dia keluar dari istana, semua orang sujud menghormati dia, tapi hanya satu orang yang bernama Mordekai dari bangsa Yahudi, di mana kalau kita mengerti bahwa Taurat mengajar orang-orang Yahudi tidak boleh sujud menyembah kepada siapapun, baik kepada patung maupun pada manusia, kecuali kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Mordekai bukan tidak mau menghormati Haman, tetapi dia memang tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk sujud kepada manusia. Nah, saudara sekalian, Haman bin Hammedata, pejabat kesayangan Raja Ahasveros dari kerajaan Persia, akhirnya hancur. Bahkan dia kehilangan segala-galanya. Bahkan dia mati digantung akibat miskin pengampunan. Saudara sekalian, kalau kita pelajari dalam kitab Ester, Haman tersinggung karena Mordekai tidak mau sujud menghormatinya setiap kali ia lewat. Saudara, dalam aplikasi sehari-hari sekarang ini, ketika mungkin kita menyapa orang, lalu orang buang muka, tidak mau merespon, maka seringkali kita bisa panas, tersinggung di sosial media ketika ada orang-orang yang menghujat kita, kata-kata komen yang negatif, kita bisa saja tersinggung. Nah, tetapi mari kita belajar, jangan sampai kita bertindak seperti Haman. Dan setelah tahu bahwa Mordekai itu dari bangsa Yahudi, terutama dari suku Benyamin, maka Haman jadi semakin benci dan dendam karena nenek moyang Haman, bangsa Amalek, telah dibunuh oleh Raja Saul dari suku Benyamin Israel. Kalau Anda perhatikan, saudara, ternyata Haman disebut yaitu orang Agag. Ternyata Haman ini keturunan Raja Agag dari bangsa Amalek yang dalam 1 Samuel 15 pernah dibunuh oleh bangsa Israel dalam kepemimpinan Raja Saul dari suku Benyamin. Nah, ketika Haman tahu bahwa Mordekai dari orang Yahudi, orang Israel, bahkan dari suku Benyamin, suku yang sama dengan Raja Saul, maka dendam kebencian itu semakin memuncak. Akhirnya Haman merencanakan hari pembantaian bagi semua orang Yahudi di kerajaan Persia. 120 kerajaan yang tunduk kepada Persia. Tetapi akhirnya Tuhan mengubahnya menjadi hari kemenangan bagi bangsa Yahudi. Saudara sekalian, kalau Anda baca di Alkitab, akhirnya tiang gantungan yang Haman bangun untuk menggantung Mordekai yang dia benci, justru akhirnya menjadi tempat untuk Haman sendiri mati digantung. Bahkan kekayaan, kedudukan Haman akhirnya diberikan oleh raja kepada Mordekai yang dibencinya. Bahkan hari penetapan untuk membunuh orang-orang Yahudi
akhirnya diputar balikkan Tuhan, justru menjadi hari kemenangan. Nah, coba bayangkan, jika seandainya Haman yang sudah punya segalanya, baik kekayaan, kedudukan, bahkan keluarga baik, seandainya Haman tidak terganggu hanya karena satu orang Mordekai, dia tetap sukacita, dia tetap bahagia, maka saya yakin Haman sampai akhir hidupnya akan tetap menikmati kebahagiaan. Nah, Haman adalah contoh orang yang miskin dalam pengampunan. Tuhan mau agar saudara dan saya di tengah-tengah situasi goncangan, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan yang menyakitkan, mengecewakan, agar kita tidak jadi orang yang miskin dalam pengampunan, tetapi kita harus menjadi orang yang kaya dalam pengampunan. Judul khotbah saya hari ini adalah Rich in Forgiveness, kaya pengampunan. Saudara, ada pepatah Indonesia kuno berkata, jangan sampai jatuh karena kepleset kulitnya pisang. Nah, ini menggambarkan banyak orang jatuh disebabkan karena hal-hal sepele. Nah, ada banyak hal di sekitar kita, mungkin perkataan maupun sikap orang lain yang bisa membuat kita terluka atau benci atau dendam. Nah, kita harus menjadi orang yang kaya dalam pengampunan. Nah, banyak orang sudah tahu bahwa dia harus mengampuni, karena dia juga perlu diampuni Tuhan. Tetapi mengapa masih banyak orang yang terus hidup dalam dendam dan kebencian sampai hari ini? Mengapa banyak orang miskin pengampunan? Saya merenungkan dan saya menghadapkan kepada Tuhan, sampai saya mendapatkan beberapa jawaban. Penyebab orang miskin pengampunan yang pertama, karena orang itu berasumsi salah tentang pengampunan. Orang itu punya sebuah cara pandang yang salah, yang keliru tentang pengampunan. Dan asumsi salah tentang pengampunan itu apa aja? Orang itu berpikir bahwa mengampuni adalah tanda kelemahan dan tanda kekalahan. Saudara sekalian, iblis menipu banyak orang dengan berpikir yang salah. Oh, kalau kamu disakiti, lalu kamu tidak membalas dia, maka kamu adalah orang yang lemah, kamu coward, kamu pengecut, balaslah dia, maka kamu akan jadi pemenang dan orang yang kuat. Tetapi, saudara sekalian, justru itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena ketika orang tidak mau mengampuni, justru dia lemah dan dia sudah kalah. Nah, asumsi salah tentang pengampunan berikutnya adalah orang berpikir bahwa mengampuni itu merugikan dirinya sendiri. Saudara, padahal justru mengampuni itu yang benar adalah menguntungkan diri kita sendiri. Ketika kita tidak mau mengampuni, justru kita sendiri yang rugi. Kenapa? Karena Alkitab menjelaskan, akibat orang tidak mau mengampuni, dia juga tidak diampuni Tuhan. Ingat, setiap kali kita doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami telah mengampuni siapa? Orang yang bersalah kepada kami. Nah, jadi kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita pun tidak diampuni Tuhan. Yang rugi siapa? Ya kan, saudara-saudara? Bahkan ketika kita tidak mau mengampuni, itu akan merusak hidup kita. Orang bisa sakit, orang kehilangan sukacita, bahkan makan yang enak pun terasa tidak enak, makan steak tetapi serasa sandal jepit, bahkan saudaraku tidak bisa tidur. Lihat, hidup kita sendiri yang rusak dan menderita. Bahkan doa kita terhalang, bahkan kita sendiri yang tidak mau mengampuni, tidak masuk surga. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa pembenci sama dengan pembunuh, dan pembunuh tidak masuk kerajaan surga. Memang si monyet satu itu yang mungkin nyakitin kita, dia jahat. Tapi siapa tahu tahun depan dia bertobat, dia berubah. Ketika dia bertobat, Tuhan ampuni tidak? Tuhan ampuni. Masuk surga enggak dia? Masuk surga. Orang yang kita benci masuk surga karena bertobat. Lah kita yang tidak mau ngampuni masuk neraka. Betapa bodohnya. Seringkali orang juga punya asumsi yang salah tentang pengampunan, yaitu apa? Bahwa mengampuni itu sulit. Nah, saudara sekalian,
Segala sesuatu yang dipercayai sulit, pasti akan benar-benar menjadi sulit. Segala sesuatu yang dipercayai mudah, akan benar-benar jadi mudah. Betul nggak? Sama juga dengan saudara waktu kita belajar sepeda dulu. Waktu kita mau belajar sepeda, sulitnya bukan main. Tapi toh setelah kita jatuh bangun, dan akhirnya kita bisa naik sepeda. Oh, ternyata yang sulit tidak jadi sulit, tapi mudah. Bahkan mungkin saudara-saudara yang lagi rajin goes, ya kan? Nah, saudara, kalau kita sudah puluhan tahun sudah nggak naik sepeda, lihat. Tapi karena kita dulu sudah pernah bisa naik sepeda, ketika kita naik sepeda, akhirnya kita tetap bisa. Bahkan akhirnya lepas tangan pun tetap jalan sepedanya, ya kan? Bahkan sampai tutup mata temu tetap jalan. Buka mata, sudah di UGD. Nah, saudara sekalian, kalau orang berkata, kalau kita berpikir bahwa mengampuni itu sulit, itu salah. Dan di sini termasuk adalah seni untuk kecerdasan dalam soal emosi yang harus kita miliki. Nah, penyebab berikutnya orang miskin dalam pengampunan. Yang kedua adalah karena bertindak salah dalam mengampuni. Dia mau mengampuni, tapi tindakannya salah. Nah, tindakan salah dalam mengampuni itu apa aja? Mengampuni dengan syarat. Oh, kalau dia minta ampun sama saya, dia minta maaf, menyadari kesalahannya, saya baru ngampuni. Kalau dia berubah, baru saya mau ngampuni. No. Ini merupakan sebuah tindakan pengampunan yang salah. Ketika kita mengampuni dengan syarat. Berikutnya, mengampuni menggunakan batasan. Oke, aku akan mengampuni kamu. 1, 2, 3. Ya toh. Lalu kemudian kalau sudah melanggar, kita kemudian tidak mau ampuni. Bahkan ketika orang mengampuni tidak sepenuh hati. Mengampuni tapi cuma sebagian. Nah, inilah tindakan salah dalam mengampuni. Yang ketiga, saudaraku, penyebab orang miskin pengampunan karena dia berusaha mengampuni dengan kekuatannya sendiri. Nggak mungkin bisa kita mengampuni dengan kekuatan kita sendiri. Justru kita perlu Tuhan. Karena kata bersama saya keras, saya perlu Tuhan. Kurang keras, saya perlu Tuhan. Saudara sekalian, justru kita perlu Tuhan yang akan memampukan kita, memberi kekuatan untuk kita bisa mengampuni. Katakan amin. Nah, saudara, kalau sampai Tuhan memberi kita perintah untuk mengampuni, berarti Dia tahu kita bisa, kita mampu karena pertolongannya. Nah, akibat mengampuni dengan kekuatan sendiri, orang akan jadi lelah dalam mengampuni. Dia berusaha dengan kekuatan sendiri, sekali dia ampuni, 2 kali dia ampuni. Lama-lama ketika orang itu kembali berbuat jahat, kembali mengulang kesalahannya, jadi lelah, jadi capek. Bahkan orang akan gagal dalam mengampuni, bahkan semakin terjerumus ke dalam kebencian. Nah, saudara sekalian, itulah 3 penyebab kenapa orang hidup dalam kemiskinan dalam soal pengampunan. Nah, Tuhan mau agar kita hidup dalam kemurahan hati dalam soal pengampunan. Kita harus kaya dalam mengampuni. Katakan amin. Nah, siapa yang mau jadi kaya dalam pengampunan? Angkatlah tangan saudara. Kalau saudara mau jadi kaya dalam pengampunan, ayo kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Lebih meriah lagi. Nah, saya akan belajar bersama rahasia untuk kaya dalam pengampunan. Kolose 3 ayat 13 mengajarkan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalimat terakhir ini penting sekali. Ucapkan bersama saya, sama. Ucapkan 2, 3. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. The Message Bible berkata, forgive as quickly and completely as the Master forgive you. Ampuni dengan cepat, secara komplit, utuh, sama seperti Tuhan kita, Tuhan telah mengampuni kamu. Nah, saudara sekalian, dari kalimat ini kita belajar
untuk kita bisa kaya pengampunan, yang pertama, ampuni dengan kekuatan Tuhan. Ampuni dengan kekuatan Tuhan. Forgive with the power of God. Saudara, Tuhan mau agar kita mengampuni. Tuhan memerintahkan agar kita mengampuni. Percayalah kalau Tuhan mau kita mengampuni dan memerintahkan untuk kita mengampuni, Dia akan menolong dan memampukan kita, walaupun memang berat. Nah, cara mengampuni dengan kekuatan Tuhan, kita harus senantiasa penuhi hidup kita dengan kasih Tuhan. Penuhi hidupmu senantiasa dengan kasih Yesus. Lihat bagaimana Alkitab berkata, God is love. Tuhan adalah kasih. Tuhan bukan cuma sekedar punya kasih, tetapi Dia adalah pabriknya kasih. Dia adalah sumbernya kasih. Kalau sekedar Tuhan punya kasih, satu saat kasih Tuhan bisa habis. Tetapi kalau Dia pabriknya kasih, sumbernya kasih, tak pernah habis-habisnya kasih Tuhan. Ibarat seperti botol air. Bagaimana bisa memberi kita minum kalau botolnya ada isi airnya? Tetapi kalau botol itu kosong, jelas tidak akan bisa memberi kita minum. Nah, hal yang sama. Kenapa ada banyak orang tidak bisa mengampuni? Kenapa ada banyak orang gagal dalam mengampuni? Mengapa ada banyak orang miskin pengampunan? Sebab dia tidak dipenuhi dengan kasih Yesus senantiasa. Hatinya kosong. Nah, bagaimana supaya kita bisa dipenuhi dengan kasih Yesus? Sama seperti botol air tadi. Buka tutup botolnya. Maka air akan diisikan, maka membuatnya penuh. Nah, tapi kalau tutup botolnya tertutup, sebanyak apapun air yang mau dimasukkan, tidak akan bisa masuk. Buka hati saudara. Hari ini ketika kebencian, kepahitan, rasa sakit, tertolak, luka, kekecewaan apapun ada dalam hidup kita. Buka tutup botol hati saudara. Buka hatimu. Izinkan kasih Yesus yang tak terbatas menjamah memenuhi hidup kita. Berikutnya kita harus ingat selalu pengampunan Tuhan bagi kita. Kalau kita saja diampuni Tuhan, mengapa kita tidak mengampuni sesama kita? Bahkan mengapa kita tidak mengampuni diri kita sendiri? Ada banyak orang tidak mau mengampuni dirinya sendiri ketika dia pernah buat kesalahan, buat keputusan yang bodoh, dan selalu hidup dalam penyesalan. Dengar, kalau Tuhan saja mengampuni saudara, maka kita semua harus mengampuni diri kita sendiri. Katakan amin. Nah, mintalah pertolongan Tuhan untuk kita bisa mengampuni. Roh Kudus akan menolong, memampukan kita, mengajar kita bagaimana kita bisa merdeka dari setiap kebencian dan kepahitan. 2 Timotius 3:17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi, ucapkan keras bersama saya keras, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara percaya bahwa kita adalah manusia kepunyaan Allah? Maka kita sudah diperlengkapi. Bukan moga-moga, bukan akan, tetapi sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, termasuk untuk mengampuni dan mengasihi. Nah, Tuhan sudah memberi kita kemampuan untuk kita bisa mengampuni. Itu sebabnya ampuni dengan kekuatan Tuhan. Yang kedua, rahasia kaya pengampunan. Markus 11 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Lihat, tidak disebutkan ampunilah dahulu, asal orang itu minta ampun, asal orang itu berubah. No. Tetapi tanpa syarat. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara sekalian, untuk kita menjadi kaya dalam pengampunan, yang pertama tadi kita harus ampuni dengan kekuatan Tuhan. Lalu yang kedua, Alkitab mengajar ampuni tanpa syarat. Forgive without condition. Ada banyak orang miskin pengampunan, sebab selalu pakai syarat. Saya mau ampuni suami saya yang sudah berdosa, yang sudah jatuh, asal dia bertobat. Tapi kalau dia tidak bertobat,
lalu kita tidak mau mengampuni. Oh, saya mau ampuni orang tua saya yang menyakitkan saya. Saya mau ampuni orang yang melukai saya, asal dia berubah jadi baik. Nah, ketika kita menetapkan syarat, kita nggak akan pernah bisa kaya dalam pengampunan. Sama seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika dia disalibkan dan disaksikan oleh orang-orang yang membenci dia. Lihat, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, apakah karena mereka orang-orang yang membenci, mengkhianati Yesus, sujud di depan kaki Yesus dan minta maaf? No. Tanpa syarat, Yesus mengampuni. Saudara sekalian, cara mengampuni tanpa syarat, nikmati keindahan kasih tanpa syarat. Itulah kasih Yesus. Kita saja dicintai Tuhan tanpa syarat. Yesus rela mati buat kita bukan setelah kita bertobat, bukan setelah kita berubah jadi baik. Justru waktu kita masih hancur, waktu kita masih dalam keadaan berdosa, gagal, dia rela mati buat kita. Itulah cinta Yesus tanpa syarat buat kita semua. Paulus berkata, betapa lebar, tinggi, panjang, dan dalamnya kasih Kristus. Izinkan kasih tanpa syarat, kasih agape itu memenuhi saudara, dan nikmati keindahan kasih itu. Apapun kondisinya, harus tetap diampuni. Jangan tetapkan syarat atau kondisi. Bahkan berapa kali kesalahan diperbuat, harus tetap diampuni. Sama seperti Tuhan tetap mengampuni kita saat kita jatuh dan kita datang pada Dia. Saudara sekalian, hari ini, mari ampuni tanpa syarat. Karena itu akan membuat kita kaya dalam pengampunan. Rahasia kaya pengampunan yang ketiga yang terakhir, dalam Matius 5 ayat 44, Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu." Mengampuni musuh aja sudah sulit, pastor. Apalagi mengasihi musuh. Ini perintah Tuhan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Love your enemies. Pray for those who hurt you. Cintai, kasihi musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang telah menyakiti hidupmu. Saudara mungkin berkata, Pastor Lukas, saya sudah mendoakan orang yang menyakiti saya. Doanya bagaimana? Oh, doa saya begini, Tuhan, biar si monyet satu itu besok keluar dari rumahnya ketabrak truk trailer. Itu namanya bukan berdoa seperti yang Tuhan mau. Tapi bagaimana kita memberkati mereka, mengampuni mereka, kita melepaskan berkat Tuhan, bahkan kita mengasihi mereka. Lompat ayat 46, Matius 5 ayat 46, Yesus berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kita bisa mengasihi, berbaik dengan orang yang baik dengan kita, Yesus berkata, apa upah kita? Alias, kalau kita baik dengan orang yang baik dengan kita nggak dapat upah. Tetapi justru saat kita belajar tetap mengasihi orang yang menyakitkan kita, orang yang pernah merugikan kita, orang yang telah melukai kita, maka kita akan dapat upah dan pahala. Dan ini semua harus kita imani. Katakan amin. Ya kan? Nah, saudara sekalian, kita akan bisa kaya dalam pengampunan. Yang pertama, ampuni dengan kekuatan Tuhan. Yang kedua, ampuni tanpa syarat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus ampuni dengan iman. Forgive with faith. Ampuni dengan iman. Saudara, Tuhan mau agar kita mengampuni. Dan kita beriman bahwa semua yang kita lakukan dihargai oleh Tuhan. Cara mengampuni dengan iman, sadar bahwa mengampuni akan menguntungkan diri kita. Walaupun mungkin secara logika kita rugi kalau ngampuni. Tapi imani, saya beruntung. Kata bersama saya keras, saya beruntung saat saya mengampuni. Katakan amin. Bahkan ampuni dengan iman, bukan berdasarkan perasaan. Ada banyak orang mau ngampuni tapi pakai perasaan. Yang nggak akan bisa. Jangan pakai perasaan, tapi pakai iman. Saudara, iman artinya belum melihat, namun percaya. Belum menerima,
Namun percaya, itu iman. Dan percaya janji Tuhan bagi seorang pengampun pasti akan terjadi. Saudara, saya percaya dunia orang yang kaya dengan pengampunan akan diperluas oleh Tuhan. Itulah janji Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang murah hati, sebab ia akan beroleh kemurahan. Dalam konteks kita, berbahagialah orang yang murah hati dalam mengampuni, sebab ia akan beroleh kemurahan demi kemurahan. Saudara, saya ingat bagaimana ketika saya melewati proses demi proses dalam pelayanan. Ada orang-orang yang kita tolong, kemudian membalas dengan yang jahat. Bagaimana ketika ada orang yang kemudian menjelek-jelekkan, mengkhianati, dan sebagainya. Tetapi secara manusia saya pasti pahit. Secara manusia kita bisa terluka. Tetapi saya ingat firman Tuhan bahwa kalau kita tidak mau mengampuni, kita sendiri yang rugi. Saya lepaskan pengampunan, saya kebaskan dari hati dan pikiran saya mengasihi, saya mendoakan, saya memberkati. Yang ajaib, Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Hari ini kami menikmati di tengah-tengah pandemik, kemurahan demi kemurahan Tuhan, keajaiban demi keajaiban. Dan itu sebabnya hari ini, saudaraku, jangan sampai kita jadi orang yang miskin dalam pengampunan, tetapi jadilah orang yang kaya akan pengampunan. Nah, penyebab orang miskin pengampunan yang pertama, karena dia berasumsi salah tentang pengampunan. Buang semua asumsi yang salah tentang pengampunan. Yang kedua, karena orang bertindak salah dalam mengampuni. Jangan hanya separuh-separuh, jangan pakai syarat. Tetapi yang ketiga, kenapa orang miskin pengampunan? Karena berusaha mengampuni dengan kekuatannya sendiri. Nggak akan mungkin bisa berhasil. Nah, rahasia kaya dalam pengampunan yang pertama, ampuni dengan kekuatan Tuhan. Percaya Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk kita bisa berbuat baik, termasuk membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kebencian dengan kasih, membalas ucapan kutuk dengan ucapan berkat. Yang kedua, ampuni tanpa syarat. Kalau Tuhan saja mengampuni kita tanpa syarat, mari kita mengampuni orang lain tanpa syarat. Dan yang ketiga, ampuni dengan iman. Saudara, jangan pakai perasaan, tapi dengan iman. Dan saya percaya kebenaran firman ini akan menyatakan dan bekerja dengan kuat dalam kehidupan setiap kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahwa dunia orang yang kaya pengampunan akan semakin diperluas dan diperluas oleh Tuhan. Hamba berdoa berkati semua keluarga besar Ark of Christ, AOC. Berkati supaya setiap kami menjadi orang-orang yang semakin diperluas oleh Tuhan, baik dalam soal kebahagiaan, pengurapan, anugerah, berkat, kepercayaan demi kepercayaan, anugerah yang ajaib, kuasa dan mujizat, ketika kami menjadi orang yang tidak lagi miskin dalam pengampunan, tetapi kaya dalam pengampunan. Berkati supaya setiap kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Salam sejahtera dari kota Philadelphia, Amerika. God bless you.